Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jumpa lagi di jendela dialektika jurnal Bekas PD dengan tajuk Gonjang-ganjing BWI 20 miliar. Pada kesempatan ini saya mengundang atau telah hadir Direktur PT BWI Insinyur Haji Robani Hendra Permana dan di sampingnya Pak siapa? Pak Dul Mukmin. Pak Dul Mukmin. Dalam perbincangan ini akan kita bahas sesuai yang kita maksudkan soal gonjang-ganjing, dan ini ingin mendapatkan penjelasan yang lebih konkret daripada Direktur PT BWI itu sendiri. Pak Robani, Ya. Jadi sorotan publik dan sebagian gencar di TikTok, kemudian ada tudingan bahwa dana 20 miliar tanda kutip adalah dilarikan atau yang dikenal dengan istilahnya pencucian uang, kata Hasim MCB. Bagaimana sebenarnya ceritanya? Ya, terima kasih Pak Oho atas waktu dan kesempatannya. Jadi itu merupakan sebuah fitnah buat saya ya. Kenapa itu fitnah? Karena ini sama sekali tidak benar. Pertama, memang kejadian pemindahan dana 20 miliar dari BJP ke BMJ itu kan terjadi tanggal 29 April. Sedangkan saya dilantik oleh Pak Bupati sebagai Dirut PW itu tanggal 29 Mei dan mulai bekerja tanggal 2 Juni. Gitu. Jadi masih zamannya Pak Makali kalau begitu? PLT Pak Iing. Oh, PAI. Iing Kuswara. Tapi meskipun begitu, ya, meskipun itu memang terjadi bukan di kepemimpinan saya melihat ini sama sekali bukan pencucian uang, Pak. Saya melihat ini sebetulnya etikat niat baik ya dari pemerintah dalam rangka sinergitas antara BUMD gitu. Kan kalau kita baca dalam baik itu dalam Permen ataupun Kemendagri ataupun Perda ada salah satu tujuan kita membentuk BUMD Persoroda itu bersinergi atau kolaboratif bahasa sekarangnya. Baik itu antara BUMD maupun antara BUMD dengan BUMN, karena itu akan memberikan dampak ekonomi positif kalau itu bisa dilakukan. Contoh nih, yang kita lakukan BUMD hari ini, kita mengelola mendistribusikan pupuk subsidi, itu kan kolaborasi antara BUMN dengan BUMD, antara Pupuk Indonesia dengan BWI gitu. Kemudian BWI juga mengelola SPBE, juga sama, itu juga kolaborasi antara BUMN, antara Pertamina dengan BWI, kira-kira begitu. Dan masih banyak lagi yang akan kita kerjakan, yaitu merupakan sinergitas antara baik BUMN maupun BUMD. Ya, kembali kepada tadi ada tudingan. Yang dilakukan oleh Hasim MCB. Nah itu kalau sebelum Pak Robani sebagai Dirut ya, jadi masih PLT Pak Iing. Kira-kira menurut Pak Robani didepositokan itu apa maksudnya? Ya. Pertama, Pak Hasim kan mengatakan bahwa BUMJ itu kan perbankan yang sedang bermasalah gitu. Saya pernah baca tulisannya. Ya, katanya tidak sehat. Tidak sehat. Menurut Hasim ya, betul. Ya, saya tidak tahu apakah dia paham atau kemudian dia mendapat penjelasan dari para ekonom ya, sehat tidak sehat ini betul. Kan ya. Nah, saya jelaskan di sini. Jadi saya diskusi dengan beberapa orang yang paham tentang perbankan. Sehat dan tidak sehatnya sebuah perbankan itu yang menentukan itu bukan perorangan, tapi lembaga OJK dalam hal ini. Dan saya cek BEMJ sendiri itu memang dalam pengawasan OJK, Pak. Dan kejadian tahun kemarin, tahun 2025, transfer dana BWI ke BMJ itu dalam kondisi BMJ sehat, Pak. Profitnya di tahun itu 3 miliar. Bahkan kemarin saya kontak dirutnya BMJ, tahun ini naik jadi 5 miliar. Manajemennya sekarang sudah ditangani Bang Jabar. Betul. Tetapi pengawasan OJK dan semua perbankan betul, ada OJK. Betul. Artinya kalau kata OJK itu sehat, insya Allah perbankan itu sehat. Gitu. Barangkali Pak Robani pernah meminta penjelasan kepada PLT waktu itu Pak. Alasan apa kemudian menggunakan deposito? Deposito. Kalau deposito itu memang pemindahan dari buku dari tabungan ke deposito itu ya di BUMJ. Jadi bukan bidang bank.
tapi di internal BMJ itu memang kita yang melakukan. Alasannya yang pertama, dalam rangka menjaga dana itu lebih proven, lebih aman. Gitu. Kan gini, kalau tabungan itu lebih liquid Pak ya, kita bisa ambil kapan saja dan nilainya berapa saja. Gitu. Tapi kalau deposito itu berjangka, betul. Kalau kita ambil di luar itu ada penalti, kemudian angkanya pun harus diambil semua. Kalau dana ini dalam bentuk deposito, insya Allah lebih aman, lebih proven. Betul, itu pertimbangan kami secara administrasi. Kemudian yang kedua juga, kalau kita lihat bunganya juga lebih besar dibandingkan tabungan. Itu saja, tidak ada yang lain. Tapi bukankah dana itu, cash in bank itu ready? Kalau di deposito kan tadi tidak bisa ready karena ada jangka waktu. Apa kira-kira yang membuat kebijakan itu sehingga kemudian harus deposito dengan pertimbangan misalnya bunganya lebih besar. Deposito juga kan bunganya tetap masuk di dalam rekening BWI kan. Betul. Nah, pertimbangan yang paling substansial dialihkan dari misalnya bilet giro kemudian kepada deposito itu apa? Karena ini kan persoalan dana ready perusahaan yang harus operasional. Jadi dana itu tuh buat kami itu dana cadangan Pak. Tidak semua dana yang ada di BU itu kita gunakan untuk operasional. Dana kita masih cukup banyak. Di BJB juga masih ada sekitar waktu itu ya masih ada 17 M dan itu lebih dari cukup untuk operasional. Sehingga kami sepakati bahwa dana yang di BM itu sebagai dana cadangan yang tidak akan kita gunakan dalam waktu 1 tahun ke depan. Nah kemudian atas kejadian itu nggak lama, kira-kira 1-2 bulan ada perintah, ada himbauan dari inspektorat untuk dipindahkan ke PJB lagi. Dan kita langsung BG ke BG. Dan sekarang dana itu semuanya sudah ada di PJB lagi. Apa alasan inspektorat memberikan saran seperti itu? Memudahkan. Jadi memang sekarang ini ke depan BWI kita direkomendasikan untuk tidak terlalu banyak rekening. Kalau saat saya masuk nih Pak, BWI itu punya 17 rekening. 17 rekening, enggak bukan. Di BJB ada sekitar 9 rekening, ada di BNI, ada di Mandiri, kemudian ada di BNI gitu. Nah sekarang rekomendasinya adalah supaya tidak repot, tidak ribet, disederhanakan. Termasuk mungkin di BJB akan kita akan menjadi 2 rekening saja, rupiah dan USD. Sekarang akan ditempuh berapa bank? 2 bank saja. BJB dengan BNI. Rekening apa saja? USD dan rupiah saja. Gitu. Rencana disederhanakan. Sampai 17 rekening apa diantaranya? Nah itu saya kurang paham, itu kan direksi yang lama ya sebelum kita. Tapi kan ada neracanya, ada laporan. Ada laporan. Bentuknya apa bentuknya? Betul ada. Tapi kemarin rekomendasi dari inspektorat kemarin ke kita adalah bahwa BWI harus menyederhanakan jumlah rekening di perbankan. Sehingga di tahun ini kita akan perbaiki menjadi mungkin di BJB cuma 2 rekening, di BNI 1 rekening, jadi supaya nggak terlalu banyak tabungan kira-kira gitu. Kemudian ada tadi saya baca juga ya, saya tidak tahu juga kebenarannya, maka kemudian saya perlu mengkonfirmasi bahwa menurut Hasim NCB kan ada fee dari deposito. Saya juga agak heran ya, apakah orang yang mau deposito itu kemudian dikasih fee. Nah, jadi sebenarnya bagaimana? Ya saya sendiri tidak paham. Karena selama saya pernah bekerja di perusahaan dan mengantar orang untuk menjadi deposan, itu perbankan semua tidak bicara fee gitu. Betul. Sedangkan tadi bahwa Hasim bilang ada fee yang dinikmati oleh Pak Dirut. Bagaimana penjelasannya? Sampai hari ini kita tidak pernah ada obrolan masalah fee. Pertimbangan kita memindahkan rekening dan seterusnya itu dalam rangka untuk kebaikan BWI sebetulnya. Sama sekali tidak ada kepentingan. Kalau tudingan bunga, tidak ada sama sekali. Tidak ada. Bunganya masih ada. Nah sekarang di rekening BWI masuk ke rekening BWI juga. Betul. Dan itu kita laporkan dalam laporan tahunan kita. Deposito juga atas nama BWI. Betul, BWI semua. Bukan pribadi, bukan. Nggak boleh itu Pak. Menyalahi tata kelola kalau seperti itu. Kalau tidak salah Hasim bersama Taufik yaitu melaporkan ke Kejaksaan Negeri ya. Apakah Pak Robani sudah? Saya sudah pernah dipanggil 1 kali Kejaksaan dan sudah saya sampaikan kronologisnya gitu, dan saya kira mereka juga paham. Dan
kalau masalah apa itu boleh dikonfrontir dengan BMJ silakan, karena memang kita sama sekali tidak ada pembicaraan ke arah situ. Nah, kalau saya baca di, kalau tidak salah, tolong mohon dikoreksi, koran Inti Jaya atau Inti Jaya online ya, itu yang ditulis oleh Acong ya. Itu ada tanggapan Hasim ya, bahwa para Pak Robani mengatakan bahwa akan dilaporkan, lalu kata si Hasim, silakan saja jangan omdo gitu. Iya, itu bagaimana itu ceritanya? Iya. Jadi kan saya kan di BWI baru 7 bulan ya Pak ya. Ini kan kita sedang beberes istilahnya, beberes BWI karena selama ini BWI tidak terkelola dengan baik. Tapi di sisi lain kita juga selalu diserang, di downgrade gitu, difitnah dengan fakta-fakta yang tidak benar. Dan saya merasa terganggu. Saya pribadi merasa terganggu dan itu bisa merusak citra, baik citra saya pribadi, citra BWI juga, sehingga saya punya pemikiran untuk melaporkan yang bersangkutan ke jalur hukum, kira-kira begitu. Cuman tertunda sedikit karena kita sedang fokus di RUPS BWI gitu. Kemarin kita sudah RUPS dan mungkin sekali lagi RUPS dengan KPM. Setelah itu mungkin kita akan proses yang pelaporan ke jalur hukum itu, kira-kira begitu. Nah, yang terakhir nih Pak Robani, mungkin juga Bapak bisa, apa yang ingin disampaikan kepada publik luas dan terutama para pemegang saham masyarakat Indramayu? Ya, soal gonjang-ganjing ini. Ya, pertama bahwa kita sebagai masyarakat juga harus cerdas ya, dalam pengertian harus bisa mencerna berita itu benar atau tidak gitu. Saya khawatir kalau kita ini mudah dibenturkan, mudah diberikan informasi yang belum tentu benar, ini akan menjadi keresahan sosial gitu. Saya berada di BWI juga akan didukung oleh teman-teman tokoh masyarakat yang karena di latar belakangi kondisi BWI yang sekian belas tahun tidak pernah untung. Saya sekarang sedang bekerja, mohon waktunya, mohon waktu buat kami, berikan waktu setahun 2 tahun untuk bekerja memperbaiki BWI, kira-kira begitu. Jangan belum apa-apa kita dituduh melakukan kegiatan ini dan padahal itu sama sekali tidak benar beritanya, gitu. Ada lagi yang mau disampaikan Pak, barangkali untuk melengkapi Pak Dir? Cukup Pak. Oh, cukup. Ada lagi Pak Robani? Cukup Pak, kira-kira. Oke. Terima kasih, dan itu tadi penjelasan Direktur PT BWI Insinyur Haji Robani Hendra Permana soal gonjang-ganjing BWI 20 miliar yang dijadikan perbincangan masyarakat, dan tadi telah diberikan penjelasan dan semua pihak tentu bisa memahami dan bisa menilai dan bisa menelusuri ulang jika kemudian masih ada hal yang diragukan dari penjelasan-penjelasan itu, karena bagaimanapun juga publik harus bisa menjadi watchdog dan begitu juga terhadap yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.